dilakukan juga oleh diri kalian sendiri. Nah, di sini sebelum kita buat kesepakatan kelas, Ibu akan bertanya terlebih dahulu tentang kelas impian. Ya, kelas impian. Kelas impian itu kelas seperti apa yang kalian harapkan? Bersih. Wangi. Kemudian nyaman. Damai. Tentram. Oke, bersih. Kemudian nyaman, damai, tentram, ya. Kemudian ada lagi? Adem, udah pakai asik. Tidak ada keributan. Tidak ada keributan. Hal-hal positif yang kalian inginkan ada di kelas impian. Nah, sekarang Ibu bertanya lagi, kondisi kelas sekarang seperti apa? Tidak baik-baik. Tidak baik-baik. Oh. Kemudian? Tidak bersih. Tidak bersih. Tidak wangi. Tidak wangi. Tidak nyaman. Berantakan. Oke, berantakan. Baik. Dari hal-hal yang sudah disebutkan tadi, bagaimana sih cara kita mengubahnya? Yang tidak nyaman menjadi nyaman, yang kotor tadi menjadi bersih, kemudian yang tidak wangi menjadi wangi. Ayo, yang berantakan menjadi rapi. Gimana caranya Kita bersihkan sama-sama, Bu. Satu-satu dulu. Bergotong royong membersihkan kelas. Oke, satu. Tadi siapa yang satu lagi? Mereka kerja bakti. Gotong royong juga. Oke, bagus. Ada lagi? Membersihkan kelas Sama-sama. Dengan kawan-kawan. kawan-kawan. Jadi intinya bergotong royong. Baik ya, Ibu akan bagikan di sini sticky note. Jadi kalian bisa menuliskan semua kelas impian kalian maunya bagaimana. Ya, setiap orang silahkan tuliskan isinya. Kemudian nanti ketika sudah selesai bisa kita tempelkan di sini ya, di kelas yang kita impikan. Baik. Baik, sudah dapat semua satu-satu? Sekarang silakan kalian masing-masing tuliskan kelas impian yang kalian harapkan seperti apa. Ya. Boleh di sini. Ya, yang di bagian atasnya, yang itu yang dibagikan.
tertib, disiplin. Wah, luar biasa sekali nih, banyak saling tolong menolong. Kemudian tidak berisik, tentram, nyaman. Oke, baik sekali ya. Jadi dari beberapa keinginan kalian mempunyai sebuah kelas impian ya, kita dapat menuliskan kesepakatan kelas yang pertama. Kira-kira apa kesepakatan kelas yang pertama nih dari kelas impian kita? Tidak ngomong jorok. Tidak berkata kasar. Iya benar, tidak berkata kasar. Berarti kalau tidak berkata kasar ini kita harus berbicara secara sopan. Jadi jangan biasakan tidak berkata kasar, tapi kita ganti nih kalimatnya, berbicara dengan sopan. Nah, berarti itu masuk ke dalam 6S nggak? Ya. Kebiasaan 6S. Jadi yang pertama kita harus selalu menerapkan ya. Tulis di sini sayang ya. Yang pertama adalah selalu menerapkan budaya 6S. Apa saja 6S kemarin? Ayo, apa saja 6S-nya? Sopan, santun, sapa, sabar ya. Jadi yang pertama kita dapat selalu menerapkan budaya 6S. Kemudian apa lagi nih? Dari impian kalian tadi kita dapat sebuah kesepakatan kelas. Oke, baik. Tadi kan mau keadaan kelasnya tertib ya, tertib. Kalau tertib berarti kita harus semangat dulu. Semangat apa? Semangat belajar ya. Iya enggak? Harus semangat kan? Semangat. Kita buat di sini yang kedua adalah semangat untuk belajar ya. Nah, tadi dibilang aku maunya kelasnya itu tertib juga ya, tertib, disiplin. Nah, kalau mau disiplin artinya kalian ketika masuk kelas itu tepat waktu. Please. Hadir di kelas tepat waktu. Ya enggak? Oke. Lalu apa lagi? Tidak ada keributan. Nah, supaya tidak ada keributan, berarti kita harus saling menghargai dan menghormati. Bagus, pintar anak-anak ibu ya. Saling menghargai dan menghormati. Oke. Selanjutnya tadi supaya kelasnya bersih gimana? Supaya kelasnya bersih? Piket ya. Artinya apa harus yang piket saja yang punya kewajiban untuk menjaga kebersihan kelas? Semua siswanya kan, semua anak-anak yang ada di kelas wajib untuk menjaga kebersihan demi kenyamanan bersama. Artinya ketika melihat sampah kita harus memungut sampah dan memasukkan kemana? Iya. Dan memasukkan ke tempat sampah ya. Tempat sampah. Baik, selanjutnya apa? Tadi supaya tertib juga nih ketika guru sedang menjelaskan, kemudian ada yang ingin bertanya, kita sebaiknya bagaimana? Angkat tangan, berarti harus raise hand, ya nggak? Iya nggak? Kita kan udah belajar tuh, yang cas, cus ya. Jadi
raise hand dulu ya, raise hand gitu. Baru izin kalau kata ibunya iya silahkan ke toilet, baru ke toilet atau mau bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru. Lanjut, ada lagi? Ada lagi? Udah saling membuli. Ini tadi sudah masuk. Saling menghargai dan menghormati. Nah, sekarang ibu ingatkan tadi kan hadir di kelas tepat waktu. Nah, bagaimana pada saat pergantian jam belajar? Tertib. Nah, supaya tertib berarti diam, pinter ya. Diam itu berarti kita ketika berada di kelas kemudian sedang pergantian jam pelajaran, artinya kita tetap di tempat. Diam tadi apa tadi? Sama diam. Jadi tetap di tempat. Saat pergantian pelajaran. Ya. Pergantian jam pelajaran. Oke, baik. Oke, cukup, Nak? Cukup. Jadi kita punya berapa kesepakatan di sini?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Agus Purnomo SSI selaku Wakakurikulum SMP Al-Azhar 1 Bandar Lampung. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Al-Azhar 1 Bandar Lampung dan Bapak Ibu PPL UIN Raden Intan Lampung yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini telah memberikan kita hidayah, keridhaan dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka pengimbasan budaya positif sekolah dengan keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Tak hentinya, marilah kita panjatkan sholawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Semoga kelak kita mendapat hidayah dan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tanggal 14 September 2022 kita akan mengikuti serangkaian acara pengimbasan budaya positif sekolah bersama narasumber kita, Ibu Enda Septasari SPD. Di sini izinkan saya selaku pembawa acara untuk memandu jalannya acara. Adapun susunan acaranya, yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga pembacaan doa, keempat pengimbasan budaya positif sekolah, dilanjutkan sesi tanya jawab, kelima penutup. Baiklah, mari kita buka acara ini bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Dian. Kepadanya dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Di sana
berdiri dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yakni pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudari Edu. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yurafina wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal kalimatul mulk. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma awin alaina fi safaratil maut wa najatan min al-aqwa min al-hisab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, acara selanjutnya yakni pengimbasan budaya positif sekolah yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Enda Septasari. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Ya, di sini saya bukan untuk menggurui Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya yakin Bapak dan Ibu guru di sini itu pasti sudah lebih hebat dari saya. Punya ciri khas masing-masing. Gitu ya. Jadi di sini saya hanya ingin berbagi ilmu yang sudah saya dapatkan dari program pendidikan guru penggerak angkatan 5. Karena alhamdulillah di sekolah kita ya kita punya 2 orang guru penggerak, salah satunya adalah saya. Nah, di sini yang akan saya bagikan adalah pengetahuan ya tentang budaya positif yang akan dilakukan di sekolah. Walaupun ya pada hakikatnya kita sudah menjalankan budaya tersebut, hanya ada beberapa hal yang akan kita tingkatkan ya atau kita evaluasi kegiatannya ya. Jadi sebelumnya ya guru hebat, guru penggerak itu guru Indonesia. Implementasi budaya positif seperti yang digambarkan di depan ya, kita sudah terbiasa setiap pagi hari itu menyambut kedatangan siswa-siswi di sekolah. Itu termasuk budaya positif ya. Ada juga yang sudah kita cerminkan selama ini yaitu 6S Bapak Ibu ya, yang ada di tim Bapak Ibu guru sekalian.
Kendala teknis lagi ya Bapak Ibu, mohon bersabar. Dari potongan video ini kira-kira ada nggak hal yang Ibu dan Bapak dapatkan? Walaupun kita belum nonton sampai selesai ya. Tadi kan awalnya mereka ini merebutkan makanan. Kemudian ketika temannya si pinguin kecil di dalam bahaya, tetap diselamatkan oleh si keledai. Nah, jadi kira-kira nilai yang terkandung di dalamnya ini apa sih? Nilai yang terkandung dalam cuplikan video yang kita saksikan tadi Bapak Ibu. Ada yang tahu? Apa kira-kira ya Bapak Ibu nilai yang terkandung dalam cuplikan video tersebut? Ya, apa ya? Ya mungkin video tadi menurut saya mereka sama-sama mencari makanan, tapi si keledai masih memiliki sifat belas kasihan, masih sifat menolong, walaupun sama-sama dalam merebutkan suatu makanan seperti itu. Baik, terima kasih ya Pak Edo. Jadi tadi sebenarnya di akhir video itu nanti akhirnya si pinguin kecil itu akan pergi itu bukan meninggalkan si keledai, tetapi dia mengambil makanan. Ternyata makanan itu banyak dan di situ di tempat mereka bertemu dengan kumpulan pinguin dewasa. Jadi si keledai didatangi lagi, dihampiri beserta kumpulan pinguin yang lain, diberikan cadangan makanan yang banyak. Seperti itu. Jadi nilai yang kita peroleh dari video tadi adalah si keledai ini memang tidak ada yang meminta dari pihak luar manapun ketika akan menolong si pinguin kecil, ya. Tetapi dari diri dia sendiri menciptakan, ya, atau mewujudkan nilai-nilai positif yang ada. Jadi ketika merasa ada orang lain membutuhkan pertolongan, dia langsung menolong tanpa pilih kasih. Walaupun tadi basicnya dengan si pinguin sempat berebut makanan. Itu kira-kira ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, sebelum kita masuk ke budaya positif, kita harus tahu dulu nih, ini akarnya dari filosofi Ki Hajar Dewantara Raya tentang pendidikan. Jadi pendidikan di sini diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia
sini, kalau mungkin sering dulu mendengar begini, anak-anak itu bagaikan kertas kosong. Jadi tugas kita sebagai pendidik adalah membuat tulisan di atasnya, ya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu, ya. Jadi anak itu, setiap anak terlahir sudah memiliki kodrat masing-masing. Jadi ketika mereka dilahirkan, mereka punya bakat, ya, atau kemampuan yang dimiliki yang tidak sama dengan anak yang lainnya. Tidak hanya dipandang dari segi akademiknya saja, tetapi kemampuan yang lain. Misalkan si anak bakat dari lahirnya memang dia bisa menyanyi, suaranya bagus dan lain-lain, atau menari, ya, atau yang lainnya, seni rupa bisa, ya. Bisa juga memang dari kecerdasan akademiknya sudah terlihat di sana. Tugas kita sebagai pendidik adalah bukan membuat tulisan yang baru di kertas tersebut, tetapi menebalkan apa yang ada, ya, apa yang ada dalam diri anak tersebut. Jadi tugas kita hanya menuntun, bukan menentukan pilihan. Kita paksa anak ini harus begini, tidak, tetapi kita menuntun mereka, menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kan kalau kodrat alam berarti yang dibawa sama anak, bakat apa yang dia punya. Kodrat zaman itu pada saat mereka ini berkembang, kita harus menyesuaikan zaman. Kalau sekarang kan zamannya sudah internet, sudah canggih, ya. Jangan kita gunakan lagi zaman yang lalu gitu, ya. Kita nanti ketinggalan zaman. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Selanjutnya, nah apa itu sih budaya positif? Jadi budaya positif ini kita akan mewujudkan ada nilai-nilai, keyakinan universal atau kebiasaan yang berpihak pada murid, ya, berpihak pada murid. Tetapi di sini disepakati bersama untuk diterapkan di sekolah dalam jangka waktu yang lama. Artinya dia terus menerus, tidak dijalankan hanya pada saat itu saja, ya. Berkesinambungan, seperti kita setiap pagi kan berkesinambungan, kemudian ada morning tilawah, itu berkesinambungan, tidak dijalankan pada satu hari saja atau satu waktu saja, tetapi berkelanjutan. Nah, ini tujuannya itu supaya anak-anak kita dapat berkembang menjadi pribadi yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lanjut, disiplin positif, ya Bapak Ibu. Ada disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan. Ini yang pertama akan kita bahas. Di sini disiplin positif suatu pendekatan mendidik anak melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nah, di sini jadi bukan kita sebagai pendidik yang mengontrol mereka, tapi mereka mengontrol diri mereka sendiri. Jadi anak-anak mengontrol diri sendiri. Nah, emang bisa. Nah, itulah gunanya kita tadi tugasnya adalah menuntun. Jadi kita menuntun mereka untuk mengontrol diri mereka sesuai bakat yang dimiliki dengan budaya positif, membiasakan budaya positif. Karena kan anak-anak terkadang belum bisa membedakan mana yang positif, mana yang negatif, ya kan? Nah, di sini Dr. William Glasser dalam kontrol teori, ya, itu meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol yang selama ini ada di pikiran kita. Yang pertama, guru mengontrol murid. Nah, itu tadi saya bilang, bukan kita yang mengontrol mereka, tapi diri mereka sendiri. Seperti kita yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Seperti itu. Yang kedua, semua penguatan positif, efektif dan bermakna, ya. Jadi yang kita anggap itu baik untuk mereka belum tentu baik, gitu. Jadi harus disesuaikan. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, belum tentu, ya. Ada yang tidak kuat mental, dikritik bunuh diri. Ada yang melakukan hal-hal malah cenderung ke arah negatif akibat dari kritikan, terus membuat dirinya merasa bersalah. Udah tidak ada refleksi yang positif, hanya ada penyalahan, gitu, ya. Jadi arahnya ke negatif. Terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi mentang-mentang kita sudah besar, kita boleh maksa mereka yang lebih kecil, maksa anak-anak, pokoknya kamu harus begini, kamu harus begitu. Tidak, ya. Jadi anak-anak punya hak
bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi yang diubah kita bukan mengubah orang lain, ya, tapi kita mengubah diri kita sendiri, mengontrol mulai dari diri kita sendiri, dari sikap dan perilaku. Itu yang utama. Kemudian cara pandang kita yang tadinya kan kita memaksa siswa harus begini begitu, ya. Jadi kita ubah cara pandang kita menuntun mereka, gitu. Bukan memaksakan kehendak kita sebagai pendidik yang harus dijalani oleh anak-anak. Baik, silakan lihat gambar di depan, Bapak Ibu. Ada 2 buah gambar di sini, ada gambar A dan B. Dari kedua gambar tersebut ada nilai yang terkandung atau ada cerita yang terkandung di dalamnya. Ada yang ingin memberikan tanggapan, ya, silakan, Dewi. Dari gambar yang saya lihat di depan, bagaimana seorang guru memberikan reward dan punishment. Jadi di gambar B memberikan reward, di gambar A memberikan punishment. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Bu Dewi. Jadi benar sekali di gambar A yang sering kita sebut biasanya dengan sebutan hukuman, ya. Karena terlambat Bapak hukum kamu 10 kali keliling lapangan, atau tidak mengerjakan PR, Ibu hukum kamu push up 20 kali. Itu hukuman, ya. Jadi kita secara fisik sudah menghukum mereka, kira-kira kena mental juga nggak Bapak Ibu? Kena mental, ya. Mentalnya tuh biasanya apa? Satu, malu dilihat teman-temannya. Yang kedua, selain fisiknya lelah, ya, selain fisiknya lelah, mereka jadi tambah akan ada motivasi, besok harus mengerjakan PR. Tidak bisa, jadi motivasinya berubah ke arah yang negatif. Besok pelajaran ini saya nggak mau masuk. Bisa kan? Itu akibat dari hukuman. Kemudian yang B, penghargaan. Oh, berarti lebih baik penghargaan? Tidak juga. Ya. Penghargaan itu dapat memutus kreativitas seperti itu. Jadi misalkan si A mendapatkan penghargaan dari wali kelasnya karena nilainya baik atau bagus, paling bagus di kelas, ya, dia bisa putus, berhenti sampai di situ, tidak mau belajar lagi. Saya udah paling bagus di kelas, ngapain belajar lagi? Ya kan, benar? Seperti itu. Jadi nanti ketika dia bertemu dengan orang lain di luar circle-nya, itu akan terkejut. Oh, ternyata ada yang lebih di atas saya, ya. Jadi penghargaan juga kita harus hati-hati, tidak boleh sembarangan. Dan dengan penghargaan ini juga kadang-kadang bisa berselisih antara teman, ya, karena biasanya penghargaan itu kan ada persaingan. Nah, yang persaingan yang tidak sehat. Selanjutnya kita akan bahas tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, sebelum ke motivasi, kita bahas tadi, ya, ada hukuman dan penghargaan. Nah, kenapa sih kok hukuman ini tadi ada sisi-sisi negatifnya? Yang pertama tadi selain malu, ya, kemudian lelah fisik anak dihukum secara fisik, ya, jadi tidak nyaman. Anak pasti merasa tidak nyaman. Kemudian menyakitkan. Banyak hukuman fisik yang menyakitkan. Dulu waktu SD pernah nggak Bapak Ibu belum potong kuku dipukul tangannya, ya, hitam-hitam itu dipotong, belum dipotong dipukul dengan guru. Nah, seperti itu tidak nyaman. Kemudian sakit, ya, takut, ya, karena dulu waktu saya SD itu pernah teman-teman itu berapa orang pindah kelas karena dapat wali kelasnya yang mereka bilang itu galak gitu. Jadi ketakutan, belum kenal
tadi tidak efektif ya. Merampas hak menghargai diri, mematikan kreativitas, termasuk ya tadi yang sudah kita bahas. Jadi dia tidak menghargai diri sendiri karena dia tidak ingin menambah lagi ilmu yang seharusnya dapat dia peroleh lebih, seperti itu. Sedangkan motivasi ini merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak dalam melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini Bapak Ibu yang kita inginkan adalah kita dapat memotivasi anak-anak ini yang menimbulkan motivasi itu muncul dari diri mereka sendiri. Jadi tidak perlu kita terus-terusan ngomong, Anda harus rajin belajar supaya kamu begini, kamu harus semangat, kamu harus begini. Tidak, tetapi kita membuat gimana sih caranya memotivasi mereka, tetapi memunculkan motivasi itu dari diri mereka sendiri. Itu yang lebih baik. Di sini kita dapat mengontrol diri kita dulu sebagai pendidik. Ada 5 posisi kontrol ya. Di sini ada penghukum, kemudian ada pembuat merasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer. Nah, alhamdulillah setelah saya belajar di guru penggerak ini, saya sadar gitu. Ternyata dari kelima posisi kontrol ini saya sudah pernah melakukannya. Sudah pernah saya lakukan kelima-limanya. Alhamdulillah, cuma saya tidak tahu pada saat itu karena memang belum sampainya ilmu dari guru penggerak ini. Nah, sekarang kira-kira yang pernah ibu dan bapak lakukan selama ini menjadi seorang pendidik itu posisinya di mana? Ya, Bobi? Ya? Semuanya sudah merasakan posisinya. Gimana? Alhamdulillah semua 5 posisi kontrolnya sudah pernah merasakan semua. Kalau yang calon guru nih gimana? Untuk Bapak Ibu guru PPL, kira-kira waktu pernah mungkin mengajar di instansi lain gitu, memposisikan diri atau selama PPL ini memposisikan diri gimana? Mungkin di bagian teman ya, pemantau juga ya. Kemudian dengan Pak Edo, jadi ada beberapa yang memang sudah seperti saya ya, pernah melakukan kelimanya mungkin, tapi di antara kita lebih dominan biasanya ke teman. Kemudian biasanya kalau ibu-ibu itu pembuat rasa bersalah. Benar? Ya. Jadi dengan kalimat manjanya membuat anak-anak itu merasa bersalah. Ternyata itu belum benar. Ya. Yuk kita lihat dulu videonya supaya tahu belum benarnya itu di mana ya. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya.
sampai pelajaran saya selesai. Yang cuplikan tadi itu sebagai posisi kontrolnya sebagai apa Bapak Ibu? Oh, kenapa? Ya, hukuman, memberi hukuman ya. Jadi dari kalau dia pemberi hukuman itu dari cara bicaranya sudah jelas ya, itu intonasinya keras, kemudian ekspresinya itu ekspresi yang tidak menyenangkan ya, kemudian langsung tidak tanpa mendengarkan alasan anak itu kenapa tidak mengerjakan PR, langsung diberikan hukuman. Nah, itu penghukum. Nah, sekarang kita lanjutkan. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya? Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu niat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Jadi untuk posisi kontrol yang kedua adalah ya membuat merasa bersalah. Kalau dibahasnya pasti selalu kasihan orang tua kamu sudah cari nafkah buat kamu di sekolah belajarnya tidak benar, terus kamu nggak ngerjain tugas, kamu nggak suka pelajaran ibu ya, kamu nggak kasihan sama ibu tiap hari manggilin kamu terus ya. Jadi membuat merasa bersalah. Kita lanjutkan. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang melihatnya. Ya, lain kali bapak tuh ya maksudnya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terang lagi, apa ya? Nah, di sini nih tadi ya ada yang bilang sebagai teman. Jadi ketika kita memperlakukan anak sebagai teman tuh, pikiran mereka ya sudah besok aku telat lagi, gitu ya. Jadi berarti besok kalau aku telat nggak masalah, karena nggak dihukum. Pikirannya hanya itu, ya. Anak-anak tuh taunya hanya hukuman atau reward, penghargaan. Yang mereka pikirkan sih. Kita lanjutkan lagi. Kamu kok gak pakai baju olahraga? Bapak catat kamu sudah 3 kali loh gak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Udah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Baik. Yang keempat sebagai pemantau ya. Jadi kalimatnya itu sebenarnya sudah santai ketika menjadi posisi kontrol dari sebagai teman tadi, sudah santai kalimatnya, sudah tidak penuh emosi. Hanya ketika di posisi pemantau ini ada sanksinya, memberikan sanksi, tetapi tidak seperti si penghukum ya. Sanksinya kan bisa yang lain selain hukuman fisik itu. Kita lanjutkan. Ini Bu, saya mengumpulkan tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat mengumpulkan tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore banyak ibu jaga warung, gak sempat mengerjakan tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Kadang sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu. Terima kasih Bu. Oke, baik ya Bapak Ibu. Kita sudah menyaksikan beberapa contoh tentang 5 posisi kontrol. Nah, yang pertama tadi si penghukum dengan pembuat rasa bersalah ini masih dalam kategori negatif ya. Dan ini timbulnya juga dari luar diri si
masih negatif. Nah, yang ketiga dan keempat, teman dan pemantau termasuk ke manajer, posisi manajer ini sudah positif, ya sudah baik. Hanya yang dua, si teman dengan pemantau ini masih dari luar, bukan dari diri siswa. Nah, sementara sebagai manajer, kontrol kita sebagai manajer ini dapat menumbuhkan rasa ingin berubahnya itu dari dalam diri siswa. Jadi misalkan kita tanya dulu tadi ya, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Dia akan memberikan alasan. Nah, kita dengar dulu alasannya apa. Nah, setelah mendengarkan alasan itu, kita tidak memberikan jalan keluar, tetapi kita bertanya kembali dengan anak tersebut, bagaimana nih caranya supaya kamu dapat mengatasi masalah ini? Tadi jawabnya kan harus jaga warung sampai jam 8. Nah, kemudian baru dibantu, kita kasih solusinya, kamu buat jadwal atau kamu mengerjakan tugas saat sembari membantu ibunya di warung. Banyak halnya ya bisa dilakukan seperti itu. Jadi posisi kontrol yang paling cocok sebagai pendidik ini yang bagian mana Bapak Ibu? Manajer. Bisa ya? Bisa dilakukan ya? Bisa? Insya Allah ya pasti bisa. Jadi kita perlahan-lahan mulai berubah. Saya juga begitu ya. Kemarin saya pernah dulu sekali itu pernah saya menghukum, pernah membuat merasa bersalah ya. Itu pernah jago lah ya. Kalau itu kan biasanya hanya lewat kalimat-kalimat. Itu jago. Kalau penghukum tuh biasanya bapak-bapak ya, bapak ibu nggak boleh pakai sepatu seharian karena sepatunya warnanya putih, ya kan? Kemudian teman-teman juga pernah gitu. Jadi untuk kedepannya kita bersama-sama merubah secara pandang dan berperilaku kita. Nah, sebelumnya ya Bapak Ibu, oke lanjut dulu. 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, di bawahnya saya berikan sebuah kasus. Di sini ada kasus ya. Jadi Ibu Akbar itu guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya si Doni. Nah, beberapa anak ini mengadu ya kepada Bu Ambar bahwa Doni ini seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi suka minta bekal teman-temannya. Nah, di sini ya dari kasus ini kita bisa menentukan kebutuhan dasar mana yang sebenarnya ingin Doni penuhi. Gitu. Dari mana taunya? Kan kasusnya hanya dia ini suka minta makanan. Taunya adalah dari jawabannya si Doni. Kita tanya, Doni kenapa suka minta makanan teman-temannya? Dari alasannya. Misalkan kalau alasan dia lapar, karena saya ini lapar Bu. Artinya pemenuhan kebutuhan dia adalah kebutuhan bertahan hidup. Dia hanya ingin makan karena dia lapar. Kemudian jika jawabannya ya saya iseng, misalkan saya iseng aja Bu, saya senang melihat teman-teman itu ketika makanan yang saya ambil mereka itu kesel terus ngejer saya atau apa gitu. Dia senang, dia bahagia dengan kekesalan teman-temannya ya. Artinya pemenuhannya adalah dia itu pengennya apa? Kesenangan, penguasaan, Yang mana? Rasa diterima bisa ya, tergantung. Kalau dia senang melihat wajah temannya yang kesal, artinya kesenangan, hal yang membuat dia senang gitu. Nah, beda lagi kalau saya ganti alasannya si Doni ini, saya sengaja supaya teman saya melaporkan saya ke wali kelas. Kemudian wali kelas melaporkannya ke orang tua saya. Kenapa? Karena saya ingin diperhatikan. Ketika
ketika teman saya mengajukan kepada wali kelas kan memperhatikan saya. Kemudian dilaporkan lagi ke orang tua memperhatikan saya maunya seperti itu, saya ingin diperhatikan. Berarti dia butuh kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia itu mau diakui sama teman-temannya kalau dia itu ada yang ingin diperhatikan. Kemudian ada lagi nggak kira-kira yang belum apa ini? Penguasaan. Nah, penguasaan ini contohnya kalau jawaban Doni itu gini. Karena saya merasa saya hebat, saya paling hebat di kelas, Bu. Nggak ada yang lainnya yang berani lawan saya. Jadi apa yang saya minta itu pasti teman-teman ngasih saya. Nah, itu penguasaan namanya. Karena dia merasa tidak ada yang lebih hebat dari dirinya. Seperti itu ya. Paham Bapak Ibu ya? Itu ilmu yang saya dapat. Beberapa ilmu ini juga saya masih terus belajar untuk menerapkannya. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama menstabilkan identitas itu maksudnya seperti ini. Saya sudah pernah menerapkan ya. Jadi ada siswa yang kebetulan memang terlambat, kemudian menggunakan sepatu selain warna hitam pada saat itu. Jadi saya panggil anaknya. Jadi menstabilkan identitas itu kita bertanya dulu, kenapa nak kok datangnya terlambat? Kenapa? Nanti dia memberikan alasannya. Oh iya Bu, saya datangnya terlambat karena macet atau kesiangan atau alasan yang lainnya. Nah, setelah kita tahu alasannya itu, kita bilang ke mereka ya. Kita jawab, kita tidak menyalahkan Pak, ini makanya bangunnya jangan siang-siang, jadinya terlambat. Tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita katakan, oh gitu, iya nggak apa-apa terlambat. Ibu juga pernah terlambat. Ya, jadi saya jawab gitu. Ibu juga pernah terlambat, tetapi kamu tahu nggak? Terlambat itu artinya kita melanggar aturan, melanggar kesepakatan kelas. Jadi kita nggak perlu masih tahu dia salahnya apa. Anak-anak pasti tahu, oh ya akhirnya saya melanggar peraturan atau kesepakatan kelas gitu. Ya, setelah itu kita tanya, menanyakan keyakinan dia. Nah, supaya nih sekarang kamu sudah terlambat, kamu tahu kamu salah, apa yang kamu lakukan? Mereka akan berpikir sendiri, bukan kita yang memberi arahan, kamu harus begini, kamu harus begitu. Tidak, tapi mereka akan berpikir. Jadi ketika saya praktikan itu, anak itu berpikir dan berbicara seperti ini. Saya meminta maaf Ibu, saya sudah datang terlambat dan memakai sepatu selain warna hitam. Lalu saya jawab kembali, dia jawab, besok saya tidak akan melakukannya lagi dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Selesai Bapak Ibu. Jadi nggak ada kita bilang, Ibu catat ya kamu hari ini terlambat sudah berapa kali ya 1 minggu ini. Besok kalau terlambat Ibu suruh kamu ngepel lapangan. Tidak. Jadi kita harus memberikan waktu kepada mereka itu berpikir, oh kesalahan saya apa ya? Loh karena apa ya kesalahannya? Terus gimana sih supaya besok nggak terlambat? Nah yang terjadi kemarin seperti itu ya Bapak Ibu. Dia bilang macet. Ya, makanya saya bilang gimana supaya nggak terlambat kalau di jalan tiba-tiba macet. Datang lebih awal, berangkat dari rumah lebih awal begitu. Jadi mereka sudah dapat merencanakan hari berikutnya supaya hal yang hari ini tidak terjadi lagi. Jadi menanyakan keyakinannya itu terakhir itu begitu. Lalu apa yang akan kalian lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Ya, kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Nah ini contoh implementasi segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Sebenarnya ada beberapa siswa kemarin. Hanya yang saya buat di tugas itu memang tidak semua.
Assalamualaikum. Bisa izin bentar kemudian? Ada orang tua Jasmine. Boleh kemudian dipersilakan. Silakan kemudian, terima kasih atas waktunya. Jadi kurang lebihnya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi ketika saya memberikan segitiga restitusi itu, mimik wajah kita itu tidak boleh galak atau yang biar kita pending dulu ya lagi azan. Oke, kita lanjutkan kembali Bapak Ibu. Nah, di sini yang sudah saya perhatikan ya, di sini saya mengobrol dengan salah satu siswa kita. Saya menanyakan kenapa alasan dia terlambat, kemudian bagaimana cara dia untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oke, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Di sini nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, kemudian negara, bahasa maupun agama. Jadi nilai-nilai kebajikan yang menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Nah, maka dari itu saya kemarin sudah mempraktikkan membuat keyakinan kelas. Ya, di sini bukan kita yang menentukan peraturannya. Di sini kita bersama-sama ya dengan anak membuat sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, di mana kelas itu adalah kesepakatan itu adalah kelas impian yang mereka inginkan. Nah, yang pertama kita mulai dulu nih, gimana kalian itu maunya apa? Kelas impian yang kalian harapkan itu seperti apa? Nah, di situ mereka mulai si A, si B menjawab, saya mau tuh kelasnya bersih, saya mau disiplin, saya mau wangi, kelasnya tertib, tenang dan sebagainya. Nah, di sini kita berusaha agar jawaban dari anak-anak ini itu mengarah ke hal-hal yang positif. Lalu kita mencatat semua masukan-masukan anak-anak, kita beda-bedakan ya, semua dicatat. Lalu di sini contohnya ada, kita akan menyusun keyakinan. Contohnya di sini yang negatif, jangan berlari di kelas atau koridor, itu yang negatifnya. Nah, kata jangan itu kita ganti, atau ada kata-kata kan dilarang membuang sampah sembarangan, kita ganti Bapak Ibu. Dilarang itu ada kata dilarang, kita ganti pungutlah sampah lalu masukkan ke kotak sampah. Jadi kita ganti juga kata-katanya dengan kata-kata yang positif. Ya, yang positif. Di sini jangan berlari di kelas atau koridor. Kita bisa katakan yang lebih positif, berarti berjalan di kelas atau berjalan di koridor gitu. Nah, setelah mendapat catatan-catatan atau masukan dari anak-anak itu, kita curahkan pendapat-pendapat itu, kita tinjau, kita pilih yang positif, dan itu tidak perlu banyak-banyak sampai banyak itu yang anak-anak susah untuk mengingatnya. Tidak, cukup beberapa poin 3 sampai 7 saja yang kita terapkan agar anak itu mudah untuk mengingatnya. Nah, setelah sudah tersusun nih berapa poin, kita minta kita bacakan lagi, kemudian kita yakinkan lagi mereka bahwa inilah kesepakatan yang telah kita buat, telah kita sepakati. Nah, setelah mereka setuju, baru kita buat persetujuan dengan mereka menandatangani hasil dari kesepakatan kelas itu. Nah, selanjutnya kesepakatan itu ditempel di kelas supaya mereka selalu ingat dan selalu dilaksanakan. Nanti setiap
setiap waktu kita evaluasi ya apakah berjalan atau tidak kesepakatan kelas itu. Nah, ini implementasi dari saya ketika membuat sebuah kesepakatan kelas bersama anak-anak di sini yang sebelah kiri ya, itu mereka maju ke depan, kemudian menempelkan keinginan mereka, kelas impiannya seperti apa, ditempelkan oleh mereka masing-masing. Setiap anak punya suara yang sama, boleh menuliskan lebih dari satu yang mereka inginkan. Lalu kita ambil hal-halnya yang menjadi ke arah positif. Jadi ada 7 kesepakatan kelas kemarin ya yang sudah kami sepakati bersama, di mana di sini sudah ditandatangani oleh beberapa anak ya Bapak Ibu ya. Terlihat jelas? Terlihat ya Bapak Ibu? Ya. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan atas waktu dari Bapak Ibu sekalian ya, telah mau mendengarkan saya untuk berbagi ilmu yang walaupun ilmunya ini sendiri masih berusaha juga saya terapkan. Jadi kita bersama-sama ke depannya untuk selalu membudayakan budaya positif mulai dari diri, kemudian kita menularkan ke orang lain. Baik, saya akhiri. Salah dan kurangnya dari pemaparan yang saya katakan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin, Masya Allah sekali ya materinya, apa yang disampaikan dapat memotivasi kita. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilakan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan dari kelima yang tadi ada kita sebagai teman gitu ya, terus manajer dan sebagainya tadi, kita sudah pernah nyobain itu semua. Ketika dikasih hubungan kan nggak baik tuh, negatif gitu kan ya, nggak boleh. Terus yang kedua, kita sebagai pemberi rasa bersalah juga sudah gitu kan. Nah, coba pikirin untuk sekolahnya gini-gini udah gitu. Dan nggak efektif juga ternyata yang negatif, karena memang nggak baik kan. Nah, ketika kita jadi teman juga ternyata tadi gitu kan, udahlah enak ibu mah cuma nanya doang, dari kerja juga nggak apa-apa gitu kan. Yang keempat, sebagai apa tadi? Sebagai pemantau juga udah. Kamu udah 3 kali loh nggak ngerjain tugas berdasarkan catatan ibu. Bisa kayak aja gitu kan, nggak ngaruh. Padahal kan maksud kita dengan memotivasi, dengan berbagai cara tadi, harapannya anak bisa mengerjakan tugas tepat waktu. Walaupun kita juga memahami banyak permasalahan sehingga tidak bisa mengerjakan tepat waktu. Oke, kita maklum. Nah, sebagai manajer kan yang paling baik juga kita sudah lakukan. Nah, kenapa kamu nggak bisa ngerjain? Saya itu gagal begini. Ya udah, bisa dibuat gimana? Yuk, ibu kerja, yuk kita kerjain bareng. Gimana kesulitan? Ayo kerjain sekarang atau apa? Udah kita lakukan. Tapi ternyata nggak efektif juga. Gitu. Terus seharusnya kita punya metode efektif yang kayak mana ya biar walaupun udah jadi kelima-limanya tadi, anak tetap nyaman, bisa walaupun nggak harus saat itu sih seperti yang kita inginkan, tapi paling tidak ketika dia bilang besok lusa ini 1 minggu kemudian, saya juga sudah mencoba sebagai diri saya sendiri gitu ya, apa yang kira-kira akan dilakukan orang sekeliling saya ketika saya tidak menjalankan tugas gitu. Saya pengen supaya ilmu yang saya dapat itu bisa saya terapkan juga ke anak-anak. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi saya garis bawahi ya. Jadi bagaimana inti dari pertanyaan Ibu adalah Ibu merasa sudah menerapkan tapi tidak efektif ya. Mungkin dari cara penerapannya belum tepat. Itu yang bisa saya katakan. Kenapa? Karena saya sudah merasakan kelima-limanya melakukan. Kemudian setelah itu saya masuk ke pendidikan guru penggerak ini, saya sadar, oh iya berarti memang benar yang cocok adalah posisi manajer. Nah, tadi kalimat Ibu adalah menjadi posisi manajer tadi, apa sih kesulitan kamu? Ayo Ibu bantu, ayo Ibu
memahami dulu, nanti mungkin kita lebih jauh ya Bu di luar dari ruang waktu ini gitu maksud saya, karena waktu kita memang tidak banyak, kita memahami dulu posisi manajer itu seperti apa gitu lebih jauh lagi, baru setelah itu kita ulang lagi aplikasinya ke anak-anak gitu. Nanti kita lihat efektif atau tidaknya. Memang efektif atau tidaknya tidak langsung berpengaruh gitu. Hanya mungkin ketika saya melakukan posisi itu kemarin, itu kebetulan memang pas, tepat, kemudian waktunya tepat, anaknya tepat, kemudian mungkin kalimat yang saya ucapkan pada saat itu juga pas gitu. Jadi mungkin langsung efektif. Nah, jadi kan karena setiap anak tadi yang kita bahas di awal itu memiliki kodrat masing-masing gitu. Jadi kita lihat background anak juga, kemudian kita juga lihat dari diri kita. Kita mulai dulu dari diri kita gitu. Nanti kita pelan-pelan belajar ya Bu ya, supaya lebih efektif lagi dari anak. Itu aja jawaban dari saya. Selanjutnya, apakah ada Bapak Ibu lagi yang ingin bertanya? Dipersilakan. Silakan. Izin bertanya Bu, ini bagaimana guru penggerak itu bisa menumbuhkan budaya positif di lingkungan kelas, sekolah, dan menjadi visi sekolah? Saya jawab ya pertanyaannya. Jadi bagaimana guru penggerak? Jadi yang ditanya itu guru penggerak. Jadi saya merasa seperti pribadi gitu ya. Karena alhamdulillah di sekolah kita ini baru 2 orang dan itu juga baru awal gitu. Kami belum punya senior yang sudah pernah gitu terjun ke guru penggerak. Nah, kami awal, kami belajar gitu dan kami langsung mencoba dulu mempraktikkan, implementasikan. Jadi yang pertama dilakukan berkolaborasi. Kita bisa tuh buat dulu visinya disesuaikan dengan visi sekolahnya maunya apa gitu. Kita sesuaikan visi sekolah, kita kolaborasi, itu kita ke pimpinan dulu, kita lapor bagaimana, setuju, baru kita kolaborasi. Yang terjadi seperti ini nih, ada kegiatan seperti ini ya, kita udah implementasi, sudah praktek dulu, baru saya sampaikan ke Bapak Ibu semua. Itu termasuk kolaborasi. Nah, nanti setelah ini kita tinggal praktik bersama gitu ya, praktik bersama. Jadi penerapannya seperti itu. Ada pembentukan visi-visi sudah, kami sudah buat itu visi-visi, kemudian penerapannya sudah beberapa. Sekarang pengibasannya ke Bapak Ibu guru yang lain sudah, tinggal penerapannya lagi yang kita perlu jalankan dengan konsisten. Itu jawaban dari saya. Bagaimana Dinda? Cukup. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Cukup. Bapak Ibu, setelah apa yang saya paparkan hari ini, saya minta perwakilan dari Bapak dan Ibu untuk melakukan refleksi ke depan. Silakan. Silakan Bu, depan mulai. Baiklah, setelah mengikuti penjelasan budaya positif di sekolah dari narasumber, yang didapatkan yaitu kita sebagai pendidik haruslah mengedepankan manajer atau manajemen baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Tetapi 5 kontrol posisi pendidik tadi bisa diterapkan ketika keadaan yang lebih mendukung ke arah dari 5 posisi kontrol pendidik dan dibarengi dengan 5 yang kelima kontrol yaitu manajer atau manajemen sekolah. Dan sebagai pendidik kita harus mengedepankan motivasi dan lebih menyampingkan reward ataupun penghargaan. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, terima kasih.
terima kasih atas referensi yang sudah diberikan. Jadi implementasi kedepannya untuk sekolah yang saya harapkan adalah kita bersama-sama ya dapat menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi kita berusaha untuk menghindari yang namanya hukuman ya. Kita memposisikan diri sebagai pendidik itu mengontrol posisinya di posisi manajer. Jadi ketika ada siswa yang mempunyai masalah dan sebagainya, kita menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikannya. Jadi dengan tahapan-tahapan yang sudah kita pelajari bersama ya. Kemudian supaya anak-anak ini juga tumbuh sesuai kodratnya. Kita menuntun mereka sesuai kodrat yang ada pada diri mereka. Begitu Bapak Ibu ya, semoga kedepannya kita bisa jauh lebih baik lagi untuk menanamkan kepada anak juga budaya positif ini. Baik, mungkin karena waktu sudah cukup, mari kita tutup acara ini dengan membaca lafaz hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu menjadi pendidik yang berbudaya positif dengan membiasakan pemberian motivasi untuk menghindari hukuman dan penghargaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi